Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita kembali lagi di mata kuliah komunikasi gender bersama saya, Bu Irma. Jadi untuk minggu ini kita akan membahas mengenai urgensi dari studi komunikasi gender. Jadi kenapa sih sesungguhnya kita itu harus mempelajari komunikasi gender atau seberapa krusial sebenarnya gender dalam studi atau ilmu komunikasi. Nah, ada dua pendapat yang akan saya kutip di sini. Yang pertama adalah pendapat dari Peklewski, De Francisco, and McGough. Mereka menyatakan ada 4 alasan kenapa why gender communication matters. Yang pertama adalah gender matters, race matters, masculinity matters, and protest matters. Jadi poin yang pertama adalah gender itu penting sesungguhnya. Ketika kita bicara dalam ilmu komunikasi atau dalam studi ilmu komunikasi, kita selalu diajarkan bagaimana kita berkomunikasi secara maksimal. Baik kita sebagai seorang komunikator, sebagai seorang komunikan, bagaimana kita memaksimalkan penggunaan saluran agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Salah satu komponen di masyarakat khususnya adalah gender. Hal yang penting adalah gender. Jadi kita itu gender itu penting agar kita dapat memahami ekspektasi, pola komunikasi, dan persepsi dari perilaku orang lain. Dengan kita memahami apa itu sebenarnya gender, dengan kita memiliki atau kita mampu melihat sebuah isu, sebuah kegiatan komunikasi dengan menggunakan kacamata gender, maka kita dapat lebih kontrol ekspektasi. Kita dapat paham sebenarnya bagaimana pola komunikasi antara komunikan-komunikator. Mengapa mereka lebih memilih saluran ini? Kenapa mereka menyampaikan pesannya harus dengan cara seperti ini? Kita dapat juga memahami persepsi dan perilaku orang lain. Jadi kita kadang punya persepsi bahwa laki-laki ketika berkomunikasi di salah satu kelas minggu lalu ada yang mengatakan bahwa ketika masuk ke dunia pernikahan maka cara laki-laki mengkomunikasikan emosi atau perasaannya mereka itu biasanya dua, dengan cara diam dan dengan cara fisik, di mana itu sangat atau tanda kutip agresi tapi fisik. Itu adalah ekspektasi atau persepsi dari masyarakat pada umumnya mengenai bagaimana laki-laki itu mengkomunikasikan atau menyampaikan emosi mereka. Jadi ketika kita bertemu dengan seorang pria, kita otomatis akan berpikir, oke, kalau dia lagi diem atau dia lagi seperti ini, kemungkinan besar dia ini sebenarnya marah, tapi dia nggak bisa ngomong. But the problem is, maybe that's not the issue. Mungkin memang bukan seperti itu isunya. Dan seperti yang saya jelaskan juga di minggu lalu, reaksi saya adalah, kenapa laki-laki harus terbatas hanya dengan dua cara tersebut? Kenapa hanya, kalau istilah psikologi di dalam buku, apabila kalian sudah baca, Men Are From Mars, Women Are From Venus, itu mengatakan bahwa laki-laki itu akan tanda kutip masuk gua istilahnya ketika emosi. Nah, kenapa opsinya hanya dua itu ketika mengkomunikasikan sebuah emosi atau perasaan? Nah, itu kenapa kita sangat penting sekali untuk memahami bahwa gender itu sebenarnya ada kaitannya ketika kita berbicara mengenai cara komunikasi atau bagaimana seseorang mengekspresikan sesuatu. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah race matters. Race ini maksudnya adalah ras, suku, wilayah. Seperti yang kita ketahui selama ini, sebenarnya ilmu-ilmu sosial ini kita banyak sekali condongnya adalah ke barat. Filsafat-filsafat kita juga banyak sekali mengikuti filsafat Prancis, utamanya filsuf-filsuf Prancis. Termasuk dalam gender juga kita
banyak pemikir-pemikir atau feminis-feminis itu sebenarnya dari Barat. Dan di sini poin yang dijelaskan maksud dari race matters adalah kita tidak bisa hanya berpatok pada pola white western. Walaupun sebenarnya yang mencetuskan teori-teori atau pemikiran tersebut adalah kelompok kulit putih yang umumnya dari negara-negara barat. Kenapa? Karena cara komunikasi mereka itu berbeda dan tidak dapat 100% diaplikasikan atau diimplementasikan ketika itu mengarah kepada masyarakat dengan suku bangsa atau wilayah yang lain. Kalau kita melihat cara komunikasi, kita lihat dari film-film atau TV aja. Kalau kita melihat cara komunikasinya kelompok kulit putih dengan kelompok kulit hitam, itu sudah berbeda. Baik mulai gestur mereka, bagaimana cara mereka diksi-diksi atau jargon yang mereka gunakan, bahkan intonasi paling sederhana aja itu sudah berbeda. Nah, ini adalah alasan kenapa race itu matters. Dan ketika kita berbicara atau kita belajar yang namanya gender, dalam gender studies pun, kita tidak hanya semerta-merta hanya melihat jenis kelamin atau gendernya saja, tapi kita harus melihat segala aspek kehidupan masyarakat sosialnya. Salah satunya adalah ras atau suku bangsa. Nah, poin yang ketiga, masculinity matters. Kenapa hanya maskulinitas? Itu kan yang mungkin ketika melihat ini, emang what is wrong with masculinity? Emangnya ada apa dengan maskulinitas? So, historically speaking, secara historis, sebenarnya ketika kita menyebutkan kata gender atau kita bilang kacamata gender, itu otomatis semua orang tanpa terkecuali pasti akan terpikir bahwa kita berusaha membahas mengenai perempuan. Itu pemikiran yang sebenarnya logis karena yang memprakarsai ilmu studi gender ini juga adalah para kelompok feminis, dan para kelompok feminis ini historinya sebenarnya itu mereka menyuarakan kesetaraan gender, utamanya penghentian opresi pada pihak perempuan. Nah, padahal di sini yang perlu ditekankan, masculinity matters karena mereka terkadang ketika kita berbicara mengenai pria, kita bicara mengenai maskulinitas, mereka terkadang tidak tersentuh ketika kita masuk ke ranah studi gender. Dan ini menjadi sebuah isu sebenarnya. We're too focused on women, we're too focused on minority. Kita sangat fokus sekali dengan perempuan, kita sangat fokus sekali dengan kelompok minoritas, kelompok LGBTQ. Kita melupakan bahwa ada yang namanya pria. Kita lupa bahwa laki-laki ini sebenarnya atau maskulinitas ini sebenarnya itu juga merupakan produk dari sebuah sistem yang bernama patriarki, di mana patriarki ini walaupun banyak sekali yang mengatakan itu menindas perempuan, secara tidak langsung patriarki juga quote menindas laki-laki. Mungkin agak sedikit kurang dipahami, tapi nanti kedepannya akan sedikit lebih jelas. Salah satu contoh bukti laki-laki juga merupakan korban dari patriarki adalah ketika kita berbicara mengenai konsep keluarga atau konsep bahkan sederhana, konsep pekerjaan yang harus melibatkan fisik. Ketika kalian, para laki-laki, tidak dapat mengerjakannya atau tidak dapat melakukannya, entah dengan alasan apapun itu, yang sebenarnya logis, itu akan membuat kalian merasa bahwa kalian tidak cukup laki-laki atau karena kalian tidak memenuhi ekspektasi seharusnya laki-laki dapat melakukan hal itu. Itu disebut dengan fragile masculinity atau maskulinitas rapuh. Itu merupakan suatu isu. No, it's not your fault. Itu bukan salah kalian. Itu murni adalah hasil dari sistem patriarki ini. Dan kenapa komunikasi gender ini kita juga bukan sangat fokus ya, tapi kita juga berfokus kepada laki-laki karena awalnya ketika kita membicarakan mengenai komunikasi gender, kita memang hanya fokus kepada perempuan. Kita berfokus pada feminisme. Kita bahkan memiliki
teori atau cara bahasa komunikasi sendiri dari kelompok LGBTQ yaitu queer, tetapi untuk maskulinitas masih belum banyak yang menyentuh hingga baru-baru ini. Ternyata akhirnya disadarkan bahwa ternyata laki-laki juga korban. Dan itu kenapa masculinity matters. Yang keempat, yang terakhir, menurut mereka bertiga, process matters. Jadi sebenarnya kenapa isu gender itu diangkat? Karena tanpa adanya sebuah ketimpangan dalam di keadilan sosial masyarakat itu sangat timpang sekali dan itu berbasis gender. Bagaimana yang laki-laki itu sangat-sangat dituntut sekali untuk terjun di ranah publik, yang perempuan itu sangat dituntut sekali untuk berfokus di ranah domestik, walaupun dia sebenarnya bekerja di ranah publik juga, tetapi endingnya ekspektasi masyarakat tetap dia pada ranah domestik, atau bahkan bagi kelompok LGBTQ, mereka ketidakadilan yang mereka rasakan adalah mereka tidak, ini saya nggak bilang konteks Indonesia ya, tapi in a way, masyarakat tidak menggolongkan, tidak tanda kutip menerima untuk menggolongkan mereka ke kategori yang lain selain maskulin atau feminin atau laki-laki dan perempuan. Jadi istilahnya cuma ada dua kategori itu dan LGBTQ tidak masuk di antara kedua itu dan masyarakat tidak bisa menerima. Which in the end result is hasilnya adalah terjadi diskriminasi kepada mereka. Nah, process matters ini maksudnya adalah bagaimana kita dapat melihat ketika kita berbicara komunikasi gender, sebenarnya cara komunikasi itu tidak hanya dipengaruhi oleh gender, tapi secara tidak langsung komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat, dengan sesama, itu juga mempengaruhi bagaimana kita merepresentasikan atau bahkan menentukan identitas gender kita. Dan ketika kita memutuskan untuk memilih identitas gender kita, itu dapat juga dijadikan secara tidak langsung adalah bentuk protes kita. Jika saya mengidentifikasi diri saya sebagai seorang wanita, apakah saya harus menjadi feminin? Apakah saya harus masuk ke kategori feminin yang diinginkan oleh masyarakat, yang harus lemah lembut, yang harus keibuan, yang harus sangat-sangat rapuh? Kenapa tidak bisa menjadi feminin yang kuat? Tetapi kuat itu adalah bentuk maskulin. We don't care. Nah, itu adalah salah satu bentuk protes yang dilakukan. Bagaimana perempuan itu mau berusaha menunjukkan bahwa ketika kita berbicara, ketika mereka menentukan identitas mereka adalah mix antara feminin dan maskulin, it means that they can be feminine and masculine at the same time. Mereka bisa menjadi feminin dan maskulin, dan tidak seharusnya hanya karena kamu terlahir laki-laki, maka 100% kamu harus maskulin. Atau ketika kamu terlahir perempuan, kamu 100% perempuan. Jika kalian termasuk kelompok LGBTQ, maka kalian tidak bisa menjadi dua-duanya. That's not the point. Ketika kalian memilih identitas gender kalian, secara tidak langsung kalian juga menyuarakan sebuah ketidakadilan yang kalian rasakan sebagai hasil dari ekspektasi atau tuntutan masyarakat. Ini adalah 4 poin yang dirasa penting kenapa Paklewski, De Francisco, sama McGough yang dikatakan oleh mereka bertiga. Nah, berikutnya, kalau menurut Juliet C. Woods, kenapa sih komunikasi gender itu penting? Yang pertama, dengan kita mempelajari komunikasi gender, itu dapat meningkatkan apresiasi terhadap kompleksnya norma dan nilai budaya yang sebenarnya mempengaruhi cara pandang kita akan maskulinitas femininitas. Selalu diingat bahwa kita tidak terlahir maskulin atau kita tidak terlahir feminin. Kita hanya terlahir sesuai dengan tubuh biologis kita. Kalau kalian laki-laki, kalian terlahir dengan penis. Kalau kalian perempuan, kalian terlahir dengan vagina. Tetapi itu tidak otomatis karena kalian terlahir laki-laki, kalian sudah sejak hari pertama harus maskulin. No, that's not the case. Kalian akan, selama ini mungkin, khususnya bagi perempuan, kalian akan sangat bingung sekali, mengapa kita tidak boleh begini, mengapa harus begini, kenapa kita harus berkomunikasinya seperti ini.
Kenapa harus kita ngomongnya seperti ini? Kenapa harus bersikapnya seperti ini? Dengan kita memahami komunikasi gender, itu sebenarnya kita dapat memahami bagaimana sih sebenarnya cara kerjanya sehingga kok kita ada tuntutannya seperti ini. Nah, sama dengan yang laki-laki juga sama. Kenapa yang laki-laki itu kok nggak boleh nangis? Kenapa sih laki-laki itu nggak boleh sensitif? Kenapa yang laki-laki tidak boleh puitis, filosofis, atau quote-quote merasakan atau melakukan hal-hal yang masuk kategori feminin? Nah, itu ada alasannya dan itu pengaruhnya norma, nilai-nilai budaya, khususnya bagi norma dan nilai budaya sejak kita kecil, sejak kita dilahirkan, dari kelompok paling kecil adalah orang tua hingga ke masyarakat sekitar dan juga sekolah, itu sebenarnya yang membentuk, mempengaruhi bagaimana cara pandang kita, maskulin dan feminin itu seperti apa. Itu sebenarnya. Jika kalian terlahir di keluarga atau masyarakat yang memperlakukan kalian dengan sangat-sangat gender neutral, maka ketika kalian beranjak dewasa, kalian akan melihat maskulinitas dan femininitas ini adalah hal yang sangat-sangat equal dan tidak ada kalian tidak merasakan tuntutan terlalu besar, saya seorang perempuan harus seperti ini, saya orang laki-laki seperti ini. Itu kalau didikan awalnya memang sangat-sangat gender neutral. Tapi kita tinggal di Indonesia yang masyarakatnya ini, budayanya ini sangat-sangat gender bias. Kalau either kamu feminin atau kamu maskulin, either kamu pria atau kamu wanita, that's it. Tidak ada yang namanya laki-laki itu feminin, tidak ada yang namanya perempuan itu maskulin. Itu adalah budaya masyarakat kita. Indonesia lebih menekankan lebih seperti itu lagi karena kita ada pengaruh kuat juga dari agama. Nah, tapi negara-negara lain kenapa berbeda? Nah, norma dan nilai budaya mereka juga berbeda. Itu adalah poin yang ingin saya sampaikan di sini. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan ekspektasi budaya yang diberikan atau dikomunikasikan setiap hari. Lebih memperdalam pandangan akan identitas gender sendiri. Ini adalah satu poin dari Woods yang sebenarnya saya harapkan ketika kalian lulus dari perkuliahan ini dapat kalian lakukan. Jadi kalian akan memahami dengan sangat-sangat seksama ketika laki-laki itu seperti yang tadi, ketika laki-laki itu tiba-tiba masuk gua. Kalau kalian paham dengan komunikasi gender, kalian tidak akan semerta-merta mengatakan, ya oke, all men are the same. Semua laki-laki itu sama ya, kayak gitu-gitu aja. Ada alasan sebenarnya di baliknya. Kalau kalian sudah memahami komunikasi gender, kalian tahu bahwa sebenarnya di balik cara komunikasi itu ada nilai budaya, ada nilai keluarga, ada norma, ada pendidikan, ada masyarakat. Kalian akan lebih dapat mengkomunikasikan atau bahkan kalian dapat menemukan solusi cepat bagaimana berkomunikasi lebih efektif dengan orang tersebut. Dan secara tidak langsung kalian akan memahami kenapa saya berkomunikasi seperti ini, kenapa saya berkomunikasi seperti ini. Kenapa saya seorang perempuan, tapi kalau misalkan saya berbicara, saya nggak bisa lemah lembut. Kenapa walaupun saya seorang laki-laki, tapi saya tidak suka menggunakan agresi. Bahkan ketika komunikasi saya tidak suka berteriak-teriak, saya juga tidak suka ndedes, tidak suka ini. Itu ada alasannya dan sebenarnya cara kalian berkomunikasi pun itu juga kalian yang menentukan sendiri. Dan in a way itu terpengaruh dari ada juga pengaruh dari gender identity yang kalian pilih sendiri. Itu sebenarnya. Yang ketiga, itu dapat menguatkan efektivitas kemampuan kita sebagai komunikator. Nah, sedikit sudah saya singgung di poin nomor 2 tadi. Dengan kita bisa memahami komunikan kita dapat berkomunikasinya lebih efektif. Nah, poin keempat ini yang namanya confusing attitudes atau sikap yang membingungkan sebenarnya. Perkembangan sudut pandang secara turun-temurun yang tidak menyeluruh. Maksudnya apa? Kita ini memahami konsep maskulin dan feminin ini kan secara turun-temurun dari mungkin orang tua kita, kakek nenek kita, dan lain-lain. Namun permasalahannya adalah konsep dasarnya itu sama, tapi sikapnya itu tidak. Maksudnya seperti apa? Kita sering sekali
Ini contoh paling umum adalah kepada perempuan. Sangat-sangat umum sekali kita mendengar, oke, anak perempuan itu belajar setinggi-tingginya. Anak perempuan cari kerja, cari uang, pinter cari duit supaya ini. Tapi ketika kita sudah tanda kutip mendapatkan kesuksesan secara akademis, kita sangat bagus dan lain-lain, kemudian muncul kalimat seperti, kalau kamu pendidikannya terlalu tinggi, nggak ada laki-laki yang mau. Atau kerjanya nggak usah terlalu ngoyo. Endingnya kamu akan digaji sama suami. Ini kan confusing attitudes. Kita ketika perempuan disampaikan kalimat-kalimat tersebut, mereka paham sebenarnya bahwa ada ekspektasi mereka itu tidak bisa mengachieve apa yang sebenarnya mereka achieve, atau mereka sebenarnya punya kemampuan untuk achieve jauh lebih tinggi lagi, tetapi ekspektasi masyarakatnya ada. Hanya saja bingung, kita ini disupport untuk terus maju melawan yang namanya stereotype atau ekspektasi masyarakat, quote. Tetapi ketika kita sudah melakukannya, kita suruh balik lagi, menyesuaikan lagi kepada ekspektasi masyarakat. These are confusing attitudes. Ini adalah sikap yang sebenarnya membingungkan. Dan ini umumnya terjadi pada kaum wanita sebenarnya. Jadi, jadi intinya adalah, ya jadi seperti, perempuan boleh kerja, tapi harus kembali lagi ke rumah. Perempuan boleh sekolah, tapi nggak boleh sekolah tinggi-tinggi, daripada nanti single. Bingung kan? Nah, itu adalah confusing attitudes. Umumnya confusing attitudes ini terjadi ketika komunikasinya ini lintas generasi. Karena ya seperti itu, pandangan atau budaya, nilai-nilai dari generasi-generasi atas disampaikan turun-temurun, dipahami dan terus-menerus disampaikan turun-temurun, tetapi sikapnya tidak mengikuti. Itu adalah alasan-alasan kenapa gender communication itu penting sebenarnya. Nah, di sini ada 7 prinsip utama dari komunikasi gender. Yang pertama ada intersectionality, yang kedua ada interdisciplinary, ada masculinity, ada gender diversity, ada violence, ada gender is perform, atau gender itu sebenarnya sesuatu yang ditampilkan atau diekspresikan. Kemudian ada emancipation atau emansipasi. Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Intersectionality. Intersectionality ini adalah teori atau konsep yang sebenarnya antara lama dan baru. Dan sekarang ini apabila kalian masih baru mendalami atau tertarik untuk mendalami studi gender, intersectionality ini adalah konsep yang akan berulang-ulang dan akan ditekankan ke depannya. Dan ini sangat lagi, saya nggak mau bilang happening atau booming ya, tapi ya memang intersectionality ini lagi booming. Nah, intersectionality ini sebenarnya apa? Dia ini berasal dari teori identitas sebenarnya, intersectionality. Dan dia konsep ini itu sebenarnya membahas mengenai identitas dan opresi. Maksudnya gimana? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, teori gender, teori feminisme, itu semuanya diciptakan oleh kaum-kaum perempuan kulit putih dan dari barat. Intersectionality ini muncul karena mereka sebagai konsep yang dapat menjelaskan dan quote bentuk protes bahwa yang dirasakan oleh perempuan-perempuan dari wilayah-wilayah lain itu tidak sama dengan yang kulit putih maupun dari barat. Kita tidak memiliki kita memiliki kita mendapatkan tuntutan yang berbeda dari masyarakat, bahkan cultural values kita sudah sangat berbeda. Ketika feminis-feminis barat menyuarakan keadilan gender secara menyeluruh, bagi feminis-feminis yang non-white western, itu agak sedikit susah dipahami sebenarnya. Karena yang dimaksud dengan opresi atau penindasan dari feminis kulit putih barat ini berbeda dengan apa yang dirasakan oleh kelompok-kelompok perempuan mungkin yang ras lain maupun dari wilayah lain. Salah satu contoh nyata adalah
saya kurang tahu apakah kalian pernah mendengar apa enggak, tapi ada teori yang namanya Black Feminism. Nah, Black Feminism ini adalah feminisme yang fokusnya adalah dia berusaha untuk menentang ketidakadilan gender yang terjadi khususnya kepada kaum kulit hitam. Black Feminism ini muncul sebagai quote protes atau menentang feminisme liberal pada ketika awal itu muncul. Nah, intersectionality ini adalah konsep yang berusaha yang dicetuskan yang menengahi atau mampu menjawab segala isu yang terkait dalam studi gender sebenarnya. Jadi intersectionality itu maksudnya adalah segala aspek kehidupan seseorang itu berpengaruh atau mempengaruhi identitas gender mereka. Agama mereka, adat istiadat mereka, usia, pendidikan keluarga, dan lain-lain. Jadi ketika kita mengucapkan kata gender atau kita mengatakan isu gender, kita harus melihat dengan kacamata intersectionality, latar belakang budaya orang ini bagaimana, agama orang ini bagaimana, ras bagaimana, usia bagaimana. Itu kenapa semisal kelompok feminis Indonesia berusaha untuk 100% menerapkan pemikiran feminis-feminis liberal atau feminis-feminis barat, itu akan sangat susah sekali karena kita memiliki yaitu tadi kita memiliki adat yang sangat berbeda. Apakah itu berarti Indonesia atau feminis Indonesia menentang barat? Enggak juga, kita mengadaptasi endingnya. Ada nilai-nilai dari feminisme barat yang tetap atau feminisme pada umumnya yang tetap kita tekankan. However, media atau cara kita melakukan protes, cara pesan-pesan yang kita sampaikan, in a way kita harus menyesuaikan atau mengadaptasikan dengan masyarakat Indonesia yang utamanya agar kita mampu menyampaikan pesan kita terlebih dahulu. Tujuan utamanya adalah mengedukasi masyarakat bahwa ada yang namanya ketidakadilan gender. Nah, ini yang pertama kali dilakukan. Jadi kalau masyarakat Indonesia mau menerapkan protes ketidakadilan gender dengan cara-cara seperti yang di Rusia yang mereka kayak kelompok Femen itu yang feminis radikal yang mereka protes dengan bugil di tengah kota itu sangat kecil sekali kemungkinan itu terjadi di Indonesia. Saya nggak bilang mustahil, tapi itu sangat kecil kemungkinannya. Karena seperti itu, setiap negara, setiap wilayah, kita memiliki isu sendiri-sendiri, kita memiliki pola budaya sendiri-sendiri, pola masyarakat sendiri-sendiri. Dan intersectionality ini berusaha untuk menjelaskan bahwa tidak ada satupun individu, masyarakat, negara, dan lain-lain itu yang sama. Ini. Dan ketika kita membicarakan mengenai, berbicara mengenai gender, ini adalah konsep yang harus selalu diingat, intersectionality. Jadi sebelum kalian mengatakan bahwa semua laki-laki sama aja, tolong diperhatikan terlebih dahulu. Jika ada laki-laki yang bersikap seperti ini, pahami dulu dia ini aspek kehidupannya apa saja. Kenapa dia memilih komunikasi seperti ini? Nah, itu adalah intersectionality. Okay. Intersectionality ini ada 6 elemen, ya ini yang saya temukan di materi di daftar pustaka saya. Dalam komunikasi gender ini ada 6 poin yang terkait dengan intersectionality. Yang pertama adalah gender, jenis kelamin, seks, atau gender and sex. Dalam komunikasi gender, ini kerap kali, dan ini kalian akan menemukan banyak sekali yang namanya, bagaimana menjelaskannya ya. Jadi terminologi gender ini umum sekali kita melihatnya atau digunakannya secara binary dalam komunikasi gender. Binary itu seperti apa? Binary itu maksudnya ya pasti berlawanan. Kalau bukan laki-laki otomatis perempuan, kalau bukan maskulin otomatis feminin. Itu adalah binary. Dalam penelitian komunikasi gender itu umumnya terminologi gender itu selalu dilihat secara mentah-mentah dengan cara binary. However, hal tersebut ternyata muncul permasalahan ketika penelitian dilakukan kepada kelompok androgin. Karena kelompok androgin ini
mereka berbeda dengan LGBT ya. Mereka mengkomunikasikan diri mereka bisa maskulin, bisa feminin, dan itu sangat-sangat it's very difficult to identify. Sangat susah sekali untuk diidentifikasi. Sehingga, tapi jika kita tidak melakukannya atau kita tidak menganalisanya dengan binary, maka penelitian komunikasinya akan lebih susah untuk dilakukan. Karena itu mau tidak mau kita harus membuat kosakata atau kita harus memiliki kamus baru mengkomunikasi per gender. Bahkan untuk femininitas dan maskulinitas kita ada yang high femininity dan low femininity, sama kayak high masculinity, low femininity. Itu tengah-tengahnya aja itu sangat susah untuk menentukan. High masculinity seperti apa? Orang yang literally senggol bacok atau yang bagaimana? Terus yang low femininity ini maksudnya seperti apa? Mendengar apa sedikit menangis, komunikasinya dengan suara yang sangat lirih. Apakah seperti itu? Kesusahan untuk menemukan standar di tengah ini loh. Sebenarnya definisi mutlaknya itu akan sangat susah sekali untuk ditemukan jika tidak dilakukan secara binary. Ini masih menjadi isu sebenarnya. Nah, yang kedua yang harus diingat adalah mengenai race and ethnicity. Nah, ini konsep yang kadang orang suka keliru sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin ras itu, sebenarnya ras itu berdasarkan etnis. Jadi ras itu kalau misalkan dalam studi komunikasi gender, yang ketika kita berbicara mengenai ras itu merupakan sebuah konstruksi sosial yang dilakukan karena kita melihat etnis seseorang. Nah, etnis atau ethnicity seseorang tuh maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka ini adalah kelompok dengan kultur historis yang sama, walaupun sebenarnya secara geografisnya tuh mereka berbeda. Jadi ketika kita mengatakan etnis Cina, Chinese ethnicity ya, Cina ini adalah sebuah etnis. Nah, ras ini adalah bagaimana kita mengkonstruksikan mereka-mereka yang memiliki etnis Cina. Kita memiliki pandangan bahwa mereka yang etnis Cina itu pasti sangat-sangat jago matematika. Atau mereka yang etnis Cina itu sangat-sangat perhitungan. Sangat-sangat kaya, sangat-sangat pintar. Mereka itu kalau yang negatif umumnya yang sering terdengar mengenai etnis Cina adalah mereka tidak mau bergaul dengan sesama etnis seperti itu. Itu adalah sebuah konstruksi sebenarnya. Mereka tidak terlahir dengan quote gen atau ya keahlian seperti itu. Mereka tidak terlahir dalam kondisi bayi tiba-tiba pintar matematika. That's not the case. Itu adalah sebuah konstruksi sebenarnya. Nah, kalau transgender dan gender non-conforming dalam komunikasi gender non-conforming ini maksudnya apa? Jadi kita kan tahunya selama ini gender itu hanya maskulin feminin. Kita hanya tahu laki-laki dan perempuan. Paling mentok kita tahunya adalah LGBT, lesbian, gay, bisexual, transsexual. Cuman sebenarnya itu ada banyak sekali. Bahkan kalau kalian tahu di Thailand itu ada 18 sampai 30 kalau nggak salah identitas gender yang diakui oleh negaranya. Ya. Karena banyak sekali nah gender non conforming ini mereka-mereka yang memutuskan untuk tidak mengkonfirmasi identitas gender mereka itu apa. Ketika dalam ranah komunikasi gender, kita sangat kesusahan sekali untuk meresearch mereka. Dan yang menarik juga kelompok LGBT, transgender, gender non-conforming ini, mereka juga memiliki kesusahan terkait dengan komunikasi gender mereka. Karena mereka tidak bisa dibilang sangat maskulin, dan mereka juga tidak mau identify themselves as masculine, dan mereka juga tidak mau identify sebagai feminin atau mereka tidak mengkategorikan dengan feminin. Bahkan kalau kalian melihat kelompok trans, dia terlahir perempuan,
tetapi, dia kemudian berubah menjadi laki-laki, lalu pola komunikasinya ini dia mengikuti ekspektasi atau, eee, gender identity yang mana. Kalaupun dia memutuskan untuk menggunakan, cara komunikasi yang sangat maskulin atau hard masculine, tetapi pasti masih ada nilai-nilai feminin di dalamnya. Bukan pasti ya, kemungkinan besar ada maaf, kemungkinan besar ada nilai-nilai maskulin dalam cara komunikasinya. Nah, ini akan sangat-sangat susah sekali diteliti. Kemudian yang terjadi adalah, dalam research komunikasi gender, muncul yang namanya queer language. Bagaimana, ketika kita, teori queer ini adalah kelompok-kelompok yang mereka tidak masuk dalam kategori, eee, heteronormatif. Jadi mereka mereka bukanlah masyarakat yang, straight, mereka bukanlah masyarakat yang hanya laki-laki dan perempuan, tapi mereka ada di tengah atau mungkin mereka memutuskan tidak semuanya. Mereka memiliki cara komunikasi dan bahasa sendiri, dan itu disebut dengan queer language. Jadi dalam, ilmu komunikasi ketika kalian ingin, semisal kalian ingin melakukan riset, pola komunikasi kelompok LGBT atau kelompok gay atau lesbian, ini adalah, eee, teori atau konsep yang harus kalian pahami. Konsep queer language, karena cara komunikasi mereka ini sangat-sangat berbeda. Dan ini satu yang harus, selalu diingat. Poin keempat adalah mengenai national identity. National identity ini jelas, status imigrasi, kewarganegaraan, kesetiaan pada negara, ini, yang dimaksud dengan national identity. Nah, kalau dalam komunikasi gender ini sebenarnya dan ini terjadi juga ketika kita membicarakan mengenai, cara komunikasi suatu bangsa, masyarakat suatu bangsa, terkadang, kesalahannya adalah masih menggunakan lensa atau kacamata barat. Dan sekarang ini mulailah, eee, yang namanya, penelitian-penelitian itu berfokus kepada umumnya kepada negara-negara berkembang. Kita memperhatikan, eee, pola-pola komunikasi, masyarakat negara berkembang. Ini. Poin berikutnya terkait dengan sexuality and romantic attraction. Nah, ini masih ada kaitannya nih dengan, transgender, gender seks ini. Kita sering mendengar kata, orientasi seksual. Nah, sexual orientation itu sebenarnya adalah ketertarikan secara fisik. Jadi orientasi seksual itu sebenarnya ketertarikan secara fisik. Romantic attraction itu adalah secara emosi. Mereka yang, heteroseksual itu, sexual orientation-nya adalah lawan jenis, romantic attraction-nya adalah lawan jenis. Mereka yang, asexual atau aseksual, mereka tidak memiliki ketertarikan baik secara fisik maupun emosi kepada siapapun. Baik itu sesama jenis, baik itu lawan jenis. Bisa dipahami ya? Dalam gender, itu ada orang yang memiliki ketertarikannya, itu secara fisik kepada semua, tetapi secara romantik dia tidak bisa. Itu ada istilah-istilahnya. Nah, itu kenapa kalian kalau misalkan mendengar, eee, mungkin mungkin kalian mendengar melihat di Instagram atau di berita-berita selebriti, seperti contoh, Miley Cyrus bilang dia adalah pansexual. Pansexual itu apa lagi? Pansexual itu ketertarikan, eee, secara pansexual itu adalah, orientasi seksual dan, romantic attraction-nya itu dia tidak melihat gender. Bukan berarti suka dengan keduanya ya, tetapi dia benar-benar, tidak memasukkan gender dalam quote radarnya. Jadi jika ada orang baik, dia tidak melihat fisik, seperti itulah maksudnya. Jadi dan yang namanya identitas, seksualitas itu sangat-sangat banyak. Sama dengan identitas gender. Jadi kalau kalian menemukan nama identitas gender yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya, kalian cek dulu, ini yang dimaksud adalah orientasi atau romantic attraction. Karena ini dua hal yang berbeda. Kalau homoseksual yang mana? Homoseksual itu, keduanya baik secara fisik maupun emosi dengan sesama jenis. Itu yang bisa dipahami. Kalau misalkan trans masuk yang mana? Tergantung.
Transgender itu banyak sekali macamnya, dan ini yang harus diklarifikasi juga, just in case kalian ada yang melakukan research, tidak semua transgender itu otomatis gay atau lesbian. Itu yang harus dipahami. Nah, transgender itu adalah identitas gender mereka, tapi bisa jadi sexual orientation mereka itu straight. Nah, seperti contoh, kalau kalian tahu yang namanya Bruce Jenner itu seorang transgender, tetapi dia terlahir laki-laki, kemudian menjadi perempuan yang namanya berubah jadi Caitlyn kalau nggak salah. Tetapi ketertarikannya dia tetap pada lawan jenisnya. Nah, sexual orientation-nya tetap pada lawan jenis, romantic attraction-nya juga pada lawan jenis. However, he's a trans. Itu maksudnya, tetapi dia tetap transgender. Ini ya harus cukup dipahami. Karena konsep gender dan seksualitas itu sangat beragam sekali, dan sayang sekali masyarakat kita pada umumnya itu membentuk persepsi yang bisa dibilang cukup keliru. Poin yang lain adalah mengenai kelas sosioekonomi, kelas sosial dan ekonominya masyarakat atau seseorang. Jadi bagaimana yang namanya kelas sosial ekonomi itu dilihat dari apa? Dilihat dari pendidikan, dilihat dari pendapatan, dan juga tempat tinggal. Itu sebenarnya yang menggambarkan sebenarnya kelas sosial ekonomi seseorang itu bagaimana atau apa. Ini adalah poin-poin yang sebenarnya dapat digunakan dan dapat kalian tekankan ketika kalian berusaha melihat suatu isu atau cara komunikasi dengan menggunakan kacamata intersectionality. Nah, poin yang kedua itu interdisipliner, itu maksudnya apa? Jadi yang namanya studi komunikasi gender itu tidak hanya satu semerta-merta atau dua, hanya komunikasi dan gender, enggak. Jadi kita komunikasi gender ini multidisiplin. Komunikasi gender ini berusaha sekali untuk menyeimbangkan yang namanya ilmu sosial, studi humanistik, dan penelitian kritis. Penelitian kritis, it's so clear, karena ini adalah gender studies. Gender studies merupakan critical research. Ilmu sosial dan studi humanistiknya, ini karena kita juga menelaah manusia, jadi kita melihat individu, per individu, kita melihat masyarakat, dan juga kita melihat pola komunikasi. Nah, 3 ilmu yang berpengaruh atau pemikiran yang paling pengaruh itu sebenarnya penelitian ilmu mengenai rhetoric studies, social studies, and performance studies. Jadi, performance study, ya itu. Metode-metode yang digunakan itu sebenarnya tidak hanya kualitatif. Ini yang sering sekali keliru sebenarnya dalam komunikasi gender, dan yang sering sekali terjadi adalah mereka mengira hanya karena ini isu gender, maka semuanya dilakukan secara kualitatif. That's not the case. Kalian bisa menggunakan analisis isi, bisa menggunakan analisis wacana, kalian bisa gunakan dengan metode kritis, kuantitatif, retoris, dan kreatif. Jadi benar-benar hampir semua metode itu sebenarnya bisa digunakan dalam komunikasi gender sesungguhnya. Nah, gender diversity dan gender is performed, ini maksudnya apa? Poin yang pertama, pada dasarnya ketika kita melakukan research komunikasi gender, sebenarnya itu kita menolak yang namanya gender binary. Seperti saya jelaskan di awal, sangat-sangat menolak yang namanya laki-laki ya pasti maskulin dan lawannya sudah pasti perempuan, feminin, dan seperti itu. Nah, gender diversity ini menekankan pendekatan keberagaman gender sebagai bentuk intersectionality, dan tidak seharusnya ada kebakuan antara maskulinitas dan femininitas. Jadi terdapat beragam bentuk femininitas dan maskulinitas. Ketika kita berbicara mengenai gender diversity, ini kita bukan mengkategorikan atau semakin membakukan femininitas itu terdiri dari apa aja, atau maskulinitas itu terdiri dari apa aja, atau bahkan kita tidak berusaha, kita tidak menekankan kepada perbedaan jenis kelamin atau cara komunikasi jenis kelamin. Gender diversity ini kita membahas mengenai keberagaman. Bagaimana seseorang yang dengan jenis kelamin pria bisa memiliki beragam
cara komunikasi tidak hanya maskulin, tidak hanya feminin, dan kalaupun maskulin dia memiliki beragam bentuk maskulinitas dan beragam bentuk femininitas. Ini yang dimaksud dengan gender diversity. Nah, gender is perform. Yang harus ditekankan adalah kalimat it's what you do, not what you are. Jadi gender itu sebenarnya apa yang kalian lakukan dan bukan siapa atau apa gender kalian. Nah, kalian bisa menyebut diri bagaimana ya? Kalian laki-laki dan kalian menyebut diri kalian maskulin atau merasa karena kalian laki-laki kalian harus maskulin, tetapi ketika kalian memperform atau melakukan gender, identitas gender kalian dan itu ada nilai-nilai feminitas di dalamnya, maka sudah pasti gender identity kalian itu jelas tidak mungkin 100% maskulin. Nah, it's what you do. Hanya karena kalian, seperti yang saya tekankan dari awal, hanya karena kalian laki-laki bukan berarti kalian harus atau mutlak maskulin, dan hanya karena kalian perempuan bukan berarti kalian harus atau mutlak feminin. Sebenarnya ada beberapa level yang beberapa tingkatan yang bisa kita lihat terkait dengan bagaimana seseorang melakukan atau menampilkan identitas gender mereka. Yang pertama kalau dari level mikro, itu kita melihat bagaimana seseorang menunjukkan gendernya atau berusaha menunjukkan gendernya. Mungkin di kelas sudah saya pernah sampaikan bagaimana yang laki-laki itu tidak semua, tapi cenderung selalu menggunakan warna yang lebih gelap. Berusaha netral tapi arahnya gelap. Itu adalah bagaimana dia berusaha menunjukkan gendernya laki-laki. Karena gelap itu identik dengan misteri, identik dengan kegelapan pastinya, identik dengan suatu hal yang bersifat keras. Nah, meso level atau tengah ini maksudnya apa? Jadi bagaimana kelompok-kelompok dalam institusi masyarakat itu berkomunikasi mengenai gender. Jadi bagaimana sih sesungguhnya kelompok seperti keluarga, sekolah, teman-teman kalian ketika mereka melakukan komunikasi dan terdapat pesan-pesan gender di dalamnya, mereka menyampaikannya seperti apa? Kalau kalian sering kumpul dengan teman-teman, kalian melakukan sesuatu dan kalimat yang keluar adalah, "Cowok kok gitu, lanang kok gitu, ih kamu cewek harus seperti ini." Nah, itu di meso level. Nah, kalau micro level itu bagaimana? Itu adalah bagaimana seorang individu menunjukkan gender atau identitas gender mereka, tetapi yang sesuai dengan pemahaman sosialnya. Berbeda dengan yang micro level ya. Kalau yang macro level, kalau kalian pahamnya adalah untuk menunjukkan sifat feminin karena kalian perempuan, kalian harus ngomong dengan halus. Kalian berusaha menunjukkan gender kalian atau sebagai seorang perempuan dengan ngomong halus. Karena yang kalian pahami dari masyarakat, ya perempuan ngomongnya harus halus. Walaupun kalian sehari-hari sebenarnya teriak-teriak, ngomongnya tegas, dengan kosakata yang cukup kasar, tapi kalian melakukan hal itu. Oke. Yang berikutnya adalah violence atau kekerasan. Jadi satu poin yang harus ditekankan adalah kekerasan itu terjadi secara sistematis. Nah, maksudnya kekerasan kalau kita berbicara gender itu sebenarnya apa? Ada satu kekerasan domestik. Kekerasan yang terjadi di ranah domestik. Ranah domestik itu maksudnya apa? Dalam rumah. Yang melakukan adalah orang-orang lingkaran terdekat. Itu yang dimaksud dengan kekerasan domestik. Pemerkosaan itu it's very clearly itu adalah violence. Nah, pemerkosaan ini saya berusaha untuk meluruskan, banyak sekali orang yang memiliki pemahaman yang sangat keliru terkait pemerkosaan. Jadi pemerkosaan ini, saya agak sedikit kurang paham dengan bercandaan-bercandaan mengenai pemerkosaan, karena sexual violence dalam bentuk rape, ini sebenarnya yang dibahas adalah power. Power itu gimana? Ketika pelakunya itu berusaha untuk menunjukkan dominasi dia sebagai seseorang yang dirasa di atas korbannya, dengan cara mengambil apa yang menurut masyarakat itu adalah nilai dari dirinya. Itu adalah pemerkosaan. So, ini sebenarnya terkait dengan power relation, pemerkosaan. Kenapa ini sangat-sangat berat? Kekerasan terhadap LGBTQ ini juga sebenarnya bentuk violence. Mulai dari bullying paling sederhana, kayak nama-nama hinaan,
sampai ke perilaku fisik. Nah, trafficking itu juga jelas ya, merupakan bentuk violence. Cyberbullying ini juga. Dan apakah cyberbullying ini ada kaitannya dengan gender? Yes. Secara statistik nanti akan saya jelaskan di beberapa slide berikutnya. Secara statistik sebenarnya korban umumnya kekerasan itu lebih didominasi oleh kaum perempuan dan kaum LGBTQ atau kaum minoritas. Ini kenapa ketika kita berbicara mengenai isu gender, ini adalah poin yang harus selalu diingat. Karena terkadang ketika kita mewawancarai atau kita melakukan research, kita akan menemukan poin ini. Kita akan menemukan mungkin seseorang atau suatu isu kekerasan dalam penelitian kita. Yang berikutnya adalah emancipation dan masculinity. Emansipasi, jadi maksudnya perlu dipahami bahwa gender itu tidak seharusnya menekan atau mengopresi atau menindas gender yang lain. Pemahaman keliru mengenai emansipasi wanita ataupun feminisme adalah wanita ingin berada di posisinya pria atau berusaha di atasnya pria. That's not the case. Ketika kita berbicara mengenai kesetaraan atau emansipasi, itu kita maksudnya adalah hak, kewajiban, akses kehidupan yang sama. Tidak ada kaitannya dengan siapa menekan siapa. Justru ketika kalian merasa bahwa para feminis ini berusaha untuk menindas laki-laki, di situ kalian memahami bahwa selama ini memang kaum laki-laki yang menindas perempuan. Get it? Mulai dipahami? Karena kalian merasa bahwa ya memang perempuan quote sudah secara budaya di bawah laki-laki, sudah budaya ditekan oleh laki-laki, maka feminisme ini muncul berusaha untuk mengambil alih posisi itu. Ya itu bukan yang dimaksud dari kata emansipasi di sini. Jadi ketika kalian nanti melakukan research atau kalian nanti berusaha untuk meneliti atau memahami komunikasi gender, ini poin yang harus selalu diingat. Yang namanya kesetaraan dan emansipasi itu tidak ada kaitannya dengan siapa mendominasi siapa. Okay. Masculinity, karena tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa yang namanya studi gender itu tidak sama dengan studi wanita atau studi perempuan. Walaupun secara historis itu mulainya memang dari situ. Sebenarnya studi gender itu sangat-sangat inklusif. Kita tidak hanya membahas mengenai wanita, tapi dan LGBTQ, kita juga membahas mengenai pria. Kita juga membahas mengenai kaum difabel. Kita juga membahas anak-anak. Jadi ini sebenarnya inklusif mencakup semua. Itu. Jadi maskulinitas ini sekali lagi sudah saya jelaskan di awal, kenapa ini menjadi poin penting karena dulu belum ada yang memasukkan maskulinitas di dalam studi gender dan akhirnya sekarang sudah mulai dimasukkan. Jadi, dalam kita belajar atau berusaha untuk memahami komunikasi gender, diperlukan yang namanya critical gender atau sex lens atau kita wajib menggunakan kacamata perspektif gender yang kritis. Caranya bagaimana? Kita harus memahami 3 poin penting terlebih dahulu. Yang pertama kita harus istilahnya sangat memahami, hafal luar kepala dan menerapkan yang namanya intersectionality. Itu poin paling utama, ini fondasi paling mendasarnya. Karena in the end, intersectionality merupakan teori identitas bagi mereka yang termarginalkan. Seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Yang kedua, kalian juga harus memahami komunikasi. Jadi bagaimana komunikasi itu membatasi, menciptakan, menstimulasi, mengabaikan dan merubah gender seseorang atau merubah identitas gender yang dipilih oleh seseorang. Dan bagaimana identitas gender seseorang juga berpengaruh kepada cara komunikasi mereka. Jadi tidak semerta-merta jadi sebenarnya pergerakannya ini 2 arah. Gender mempengaruhi dan komunikasi ini juga sebenarnya mempengaruhi. Poin yang ketiga adalah systemic gender violence. Ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Bahwa kekerasan berbasis gender ini sebenarnya sudah terjadi secara sistematis dan ini sangat-sangat bias.
Maksudnya dan 3 fondasi utama ini yang harus kalian miliki untuk kalian dapat melihat, atau melakukan analisa gender dalam studi atau penelitian komunikasi. 3 ini yang harus benar-benar kalian, miliki dan pahami. Nah, ini yang akan saya tekankan, systemic gender violence atau kekerasan, gender sistematis, ini maksudnya apa sih? Yang pertama yang mau saya tekankan adalah atau yang mau mungkin ya, mau saya jelaskan, sebenarnya ketika kita mendengar kata kekerasan berbasis gender, identitas gender, baik, siapa itu atau mereka yang terlibat di dalamnya, itu secara tidak langsung sudah membuat masyarakat, bahkan mungkin diri kita sendiri, untuk memprediksi kira-kira siapa ya, kira-kira pelakunya siapa dan korbannya siapa. Ketika kita mendengar atau membaca pemberitaan atau kabar mengenai ada terjadi peristiwa pelecehan, ada terjadi peristiwa pemerkosaan, yang pasti muncul di kepala kita atau di benak kita adalah pelakunya sudah pasti laki-laki, korbannya sudah pasti perempuan. Dan ketika hal itu tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi kita, semisal pelakunya perempuan dan korbannya laki-laki, itu secara umum lebih susah diterima oleh masyarakat karena secara logika atau secara belief masyarakat pada umumnya, hal itu tidak ada. Kenapa? Karena ketika kita berbicara mengenai kekerasan atau gender violence, pelaku itu quote seharusnya gendernya laki-laki, harusnya maskulin. Bagaimana bisa yang maskulin ini menjadi korban? Hmm. Dan ini kenapa dibilang sistematis? Karena kita sudah dididik untuk hal seperti ini. Kita sudah diberitahukan dan diajarkan yang terjadi adalah seperti ini. Dan yang mengajarkan itu berbeda dengan tadi yang masalah confusing attitudes ya. Ketika kita melihat media massa, ketika kita melihat kita melihat televisi, kita lihat pemberitaan di surat kabar di Instagram dan lain-lain atau sosial media dan lain-lain, kita tetap akan terpapar dan akan terus-menerus dipaparkan bahwa sifat maskulinnya seorang pria ini yang maaf gimana ya, sifat maskulinnya pria ini identik dengan kekerasan atau kekerasan itu sudah pasti pria dan maskulin. Kita selalu dipaparkan seperti itu. Dan perempuan, feminin, itu adalah korban. Nah, sebenarnya systemic gender violence itu adalah sebuah global issue, itu adalah isu global. Nah, kekerasan terhadap perempuan itu kalau tahun 2015 dari research-nya PBB, itu 1 dari perempuan itu sudah mengalami berbagai bentuk pelecehan dan kekerasan seksual. Itu secara global ya. Pelecehan itu mulai seperti apa? Mulai dari catcalling. Ketika perempuan berjalan lalu dipanggil cewek, dipanggil cicit, nah itu catcalling dan itu pelecehan. Sampai ke kasus pemerkosaan. Jadi 1 dari 3 perempuan, bisa bayangkan. Victims atau korban-korbannya ini mayoritas adalah perempuan dan kaum non-conforming atau kaum LGBT. Ini satu yang sebenarnya terkait dengan systemic gender violence, ini tidak hanya isu laki-laki, tetapi isu gender secara umum. Dan ada poin satu lagi, quote normal for men. Maksudnya ini apa? Laki-laki itu selalu diutamakan atau ekspektasinya bagi para pria adalah mereka maskulin. Dan in a way, masyarakat itu membutuhkan quote bentuk kekerasan atau bentuk agresi untuk membuktikan kadar atau tingkat maskulinitas seseorang. Jadi ketika kita melihat seorang pemimpin atau seseorang menjadi pemimpin, menjadi bos kita, menjadi ketua kelas, menjadi apa, kita sudah memiliki ekspektasi bahwa dia pasti akan tegas, dia pasti akan kalau berbicara sangat-sangat lugas, sangat-sangat singkat, sangat-sangat ya, hal-hal yang terkait dengan maskulin. Walaupun pemimpin kalian perempuan, kalian akan ada ekspektasi seperti itu. Bahkan yang pasti, yang ini saya yakin terjadi, ketika seseorang terpilih menjadi pemimpin, kalian sudah memiliki ekspektasi atau bayangan, orang ini kalau marah gimana ya? Kalian sudah memikirkan kira-kira bentuk kemarahan atau agresi seperti apa yang akan ia munculkan.
itu yang menandakan bahwa terkadang kekerasan, maskulinitas itu memang harus ditunjukkannya dengan violence, baik itu secara verbal maupun nonverbal. Nah, dan ketika perempuan yang menjadi pelaku kekerasan, tidak ada yang menyebutnya sebagai violence, atau jarang sekali itu disebut, eee, dengan kekerasan. Kenapa? Karena masyarakat masyarakat kita pada umumnya mereka tidak bisa melepaskan identitas atau melepaskan kekerasan dengan identitas gender. Kalau kalian perhatikan media massa, baca saja pemberitaan-pemberitaan, kasus-kasus ketika pelakunya adalah laki-laki, laki-laki, heteronormatif, maksudnya mungkin single, hanya laki-laki, that's it, tidak ada embel-embel di belakangnya, dan pemberitaan ketika pelakunya itu adalah kaum perempuan atau, kaum non-conforming atau LGBTQ. Bandingkan bagaimana pemberitaannya. Bahkan pemberitaannya ketika itu kaum perempuan atau LGBT, yang dibahas itu selalu masalah penampilan. Yang dibahas adalah aspek-aspek sosial mereka seolah-olah berusaha untuk menunjukkan mereka ini, eee, manusia biasa. Plus minus yang perempuan terkadang ada kata-kata objektifikasi seperti cantik, seksi, dan lain-lain. Tapi ketika itu laki-laki, pemberitaannya itu selalu yang walaupun, akan menuliskan mengenai sebelumnya ia adalah santri yang teladan atau begini-begini, rajin beribadah, rajin begini, tetapi tetap digambarkan bagaimana kejinya tindakan yang ia lakukan. Dan terkadang ada beberapa pemberitaan yang akan menjelaskan dengan detail. Jika itu pelakunya adalah laki-laki, bandingkan jika itu perempuan. Nah, ini bisa kalian lihat sebenarnya kalau kalian, sering membaca pemberitaan. Kalian bandingkan, bagaimana sih cara media itu bagaimana framing media ketika kita membicarakan, berita kekerasan, pelakunya laki-laki dan perempuan. Perhatikan baik-baik. Nah, sistemik ini kenapa menjadi isu atau menjadi isu, tapi utamanya bagi mereka yang bukan laki-laki, I'm so sorry, bukan laki-laki. Why? Karena satu sisi, yang namanya kekerasan itu quote, "normal" buat laki-laki. Again, laki-laki memang sudah diharapkan untuk mereka melakukan kekerasan, secara budaya sayangnya. Contohnya bagaimana? Ketika laki-laki melakukan kesalahan, kalimat umumnya yang terdengar adalah boys will be boys, atau laki-laki ya segitu itu, lanang ya gitu itu. Bayangkan kalau itu perempuan yang melakukan, kalimatnya pasti akan berbeda. Kalimatnya pasti, ya perempuan harusnya seperti ini, perempuan sepertinya harusnya seperti ini. Eee, Hal-hal seperti bertengkar yang harus menggunakan fisik atau yang disebutkan oleh mahasiswa minggu lalu, larinya ke agresi fisik, itu memang sudah dinormalkan sama masyarakat kita. Karena, ya itu tadi, bukti maskulinitas seseorang itu ditunjukkannya dengan agresi. Ketika ada laki-laki yang memutuskan, untuk menyelesaikan segala isunya dengan musyawarah mufakat dan damai, orang pasti akan bertanya-tanya, maksudnya apa? Atau bahkan tanpa dicoba, orang akan langsung merasa itu tidak efektif dan mereka minta ganti atau ketika ini dalam pekerjaan atau apa, mereka meminta agar ada seseorang yang lebih tegas yang dapat memimpin. Seolah-olah pemimpin udah harus laki-laki, harus tegas, harus maskulin, harus agresif. Tapi itu memang sudah dinormalkan dan ini sudah secara sistematis terjadi. Hmm. Oke, itu tadi materi dari saya untuk minggu ini. Ada tugas yang sudah saya post di Elitak, jangan lupa untuk, dikerjakan. Deadline-nya adalah 24 jam setelah perkuliahan berakhir. Jadi semisal perkuliahan kalian itu berakhir jam 12, hari Senin, maka kalian maksimal harus menjawab, atau menyelesaikan tugas tersebut jam 12 hari Selasanya. Oke, absensi dilakukan menggunakan Elitak. Saya akan melihat apabila kalian sudah melakukan centang, tetapi tugasnya tidak dimasukkan. Nah, ini, juga saya agak mempertanyakan nih.
Tapi tetap saya masukkan absensinya tetap saya hitung, tapi nilai tugasnya mungkin yang tidak saya masukkan. Tidak ada dispensasi untuk keterlambatan, itu satu yang harus diingatkan. Kalau semisal ada, permasalahan terkait tidak bisa posting atau, server error dan lain-lain, mohon segera hubungi, Asdos, agar dapat dibantu secepatnya. Oke, terima kasih banyak. Ini, pertemuan minggu kedua mata kuliah komunikasi gender. Jika ada pertanyaan, silakan langsung saja ketik pertanyaannya di discussion board. Untuk minggu ini, saya menerima pertanyaan selama 1 minggu terkait dengan topik ini. Setelah itu minggu depan akan kita ganti, discussion board-nya dengan topik minggu depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.